Ya. Tidak sering bertamu ke rumah tetangga. Iya. Karena setiap perihal, setiap orang itu punya hajat masing-masing, kesibukan dengan istrinya, suaminya, anak-anaknya. Boleh bertamu tapi dengan seukuran garam di masakan. Kalau tamu saya tetangga kita butuh, oh kita datengin. Oh kita lagi tetangga ada darurat hajat mendadak kita bantu. Itu artinya tetangga. Artinya bertamu kepada rumah tetangga. Bukan tuh setiap hari datang. Karena nanti mungkin ada tetangga tersebut, sahibul bait tersebut, dia ingin juga tenang dengan duduk dengan istrinya, anaknya, terganggu dengan keberadaan datangnya dia. Salawatullah wassalamu alaihi. Ya. Selalu menanti suami karena pahalanya sangatlah besar. Nah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Rawahu Ahmad fi musnadih. Artinya apabila seorang perempuan telah menjalankan kewajiban salat fardu 5 waktu. Lah ini yang paling penting juga. Wajib bagi suami, wajib, bukan fardu, bukan sunnah atau fardu kifayah. Wajib untuk bangunkan istrinya jika lagi tidur, apalagi di salat subuh. Tapi dengan lutuf walin, dengan lembut dan dengan akhlak, supaya tidak terjadi perselisihan di antara keduanya. Cuman suatu kewajiban. Selama istri menjaga sholat 5 waktu, maka masih termasuk dalam golongan istri yang solehah. Apalagi kalau suami mendukung, bukan cuma sholat aja, diperhatikan siwaknya, megang siwak atau tidak, diperhatikan qobliyah dan ba'diyahnya. Makanya katanya ulama, pernikahan itu 5%-nya syahwat, urusan syahwaniyah, dan 95%-nya adalah tanggung jawab. Isinya full dengan tanggung jawab 95%. Kalau ada suami yang sangat mendukung kepada istrinya untuk sholat di waktunya, maka selayaknya suami juga sangat mendukung kepada istrinya, artinya mengikuti apa yang diminta oleh istrinya. Begitu juga sebaliknya. Ayo. Dan berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga puasanya. Kalau menjaga puasa dari makanan memang banyak yang bisa, bahkan semua umat Islam insya Allah bisa tidak makan di siang hari. Cuman jaga lisan dari ngomongin orang di siang hari di bulan Ramadan, atau pandangan-pandangan yang dapat membatalkan pahala puasa, itu yang harus banyak kita tekankan kepada istri-istri kita. Supaya apa? Supaya dia waktu buka puasa mendapatkan pahalanya puasa tersebut. Kam min shaim laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Ya. Apalagi wal iyadu billah, sebelum adzan maghrib kita hidupkan televisi, ngelihat dulu film ini, film itu. Mereka orang-orang kafir, syayatinil ins wal jin ini, mereka faham bagaimana cara umat Islam puasa cuman pahalanya habis. Jadi dikasih film ini, film itu yang tidak dihidupkan kecuali di sebelum adzan maghrib. Kita sebagai suami harus artinya mengerti. Sampai ada seorang laki-laki soleh yang tiap hari hadir rohanya Al-Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain, mertuanya Habib Umar. Roha tiap hari. Beliau orang soleh. Di zaman dulu dipaksa oleh keluarganya untuk membelikan televisi. Waktu dulu televisi hitam putih, tidak ada televisi warna wala ini. Akhirnya karena dipaksaan kepada istri anaknya untuk membelikan televisi, dia ngumpulkan uang sampai terkumpul bisa beli televisi hitam putih waktu itu. Dan itu pun acaranya cuma sekian jam. Akhirnya dia sendiri sakit, qadarullah meninggal. Setelah meninggal, Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar mimpikan dia dalam keadaan yang kurang baik. Ditanya, ya fulan, kenapa kamu dalam keadaan semacam ini sedangkan kamu orang yang saleh di masa hidupmu? Katanya, ya Habib Muhammad, sampaikan kepada keluargaku, mereka maksa aku untuk membelikan televisi. Setelah aku belikan, aku wafat, setiap kali mereka melihat film-film yang tidak diridhai oleh Allah, azabnya masuk ke dalam liang kuburku.
Akhirnya apa? Akhirnya Habib Muhammad bin Haddad bangun dari tidurnya nangis. Habib Muhammad kesian sama orang tersebut ini, karena orang soleh, dia datang setiap hari. Habib Muhammad Haddad tahu betul, tahu rumahnya, tahu istrinya, tahu anaknya, kenal sama keluarganya. Didatengin sama Habib Muhammad Haddad. Setelah subuh dia datang Habib Muhammad Haddad ke rumahnya, dijelaskan mimpinya begini dan begitu. Semua satu keluarga nangis. Alhamdulillah dapat istri yang anak yang masih kesian sama orang tuanya. Nangis semua satu keluarga, diangkat televisi itu dibuang, dibanting, hancur. Katanya cukup orang tua kita usaha dari pagi, siang, sore, malam, meninggalkan harta untuk jadi harta warisan kita tiap hari hanya ngirimin dosa ke mereka. Waliyadzubillah, kita semua taubat ya Habib Muhammad. Harus dibuang semuanya. Makanya katanya Al-Imam Hasan Al-Basri, syarrun nas lil mayyit ahluh wa auladuh yabkuna alaih wala yakduna dainah. Orang yang paling buruk dari mayit itu adalah keluarganya dan anak-anaknya. Mayitnya hanya ditangisin, utangnya tidak dibayar. Ini sangat menyedihkan. Jadi kalau ada orang meninggal, yang pertama kali perlu ditanya oleh kepada istrinya atau kepada suaminya, apakah punya utang atau tidak. Kalau punya utang, usahakan dibayar sebelum dimakamkan. Ya. Dan menjaga kemaluan